Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi akuntansi berikutnya ini masih berkaitan dengan salon Adam yang kemarin ibu tugaskan ke kalian. Nah, ini sudah ibu buatkan saldo akhir dari salon Adam, mulai dari kas, piutang, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, hingga sampai ke modal Adam. Nah, ini adalah saldo akhirnya. Nah, setelah kita mengetahui saldo akhir, selanjutnya langkah apa yang akan kita lakukan gitu. Sebelum kita mengetahui langkah selanjutnya itu apa, tujuan dari diadakannya akuntansi itu adalah untuk membuat sebuah yang namanya laporan keuangan. Oke, kita sudah tahu saldo akhirnya, berarti sekarang kita akan membuat laporan keuangan dari salon Adam ini. Nanti akan ibu jelaskan 3 macam laporan keuangan. Oke, yang pertama kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari salon Adam per periode 31 Januari 2014. Oke, di dalam laporan laba rugi ini yang kita masukkan hanya pendapatan dan beban. Jadi kita jumlahkan semua pendapatan, dan ada pendapatan salon dan ada pendapatan rupa-rupa. Pendapatan salonnya sebesar 7 juta, pendapatan rupa-rupanya 250.000, lalu kita totalkan yaitu 7.250.000. Nah, lalu ada beban-beban. Nah, di sini ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, beban bunga, dan beban rupa-rupa. Nah, kita jumlahkan total bebannya itu berapa, yaitu 4.350.000. Nah, sekarang kita lihat antara pendapatan dengan beban lebih besar mana. Kalau misalkan lebih besar pendapatan, otomatis dia nanti akan mendapatkan laba. Tapi kalau misalkan pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan beban, beban ini kan berarti biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, berarti dia jatuhnya nanti rugi di sini. Karena ini berhubung salon Adam pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban, berarti dia mendapatkannya laba bersih, yaitu hasil pengurangan dari pendapatan 7.250.000 dikurangi dengan 4.350.000, yaitu 2.900.000. Oke, sampai sini semoga paham. Kita lanjut ke laporan yang kedua. Laporan yang kedua yaitu ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini yang kita lihat hanya modal awal. Modal awalnya salon Adam berapa? Yaitu 10 juta. Itu modal yang pertama kali ia setorkan pada saat ia mendirikan salon. Lalu laba bersih dari sini tadi dari laporan laba rugi yaitu sebesar 2.900.000. Nah, lalu dikurangkan dengan prive. Prive itu adalah uang perusahaan yang diambil oleh pemilik salon untuk kepentingan pribadi, yaitu sebesar 600.000. Nah, laba bersih dikurangi dengan prive, itu hasilnya 2.300.000 ini akan kita tambahkan dari modal awalnya 10 juta, lalu ada penambahan modal sebesar 2.300.000. Jadi modal akhirnya adalah 12.300.000 rupiah. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini laporan neraca. Laporan neraca ini kita harus menyamakan, balik lagi ke persamaan akuntansi, harta sama dengan utang ditambahkan dengan modal. Oke, ini tulisannya agak berantakan ya. Laporan neraca itu kita kelompokkan dulu yang kolom harta dengan kolom utang dan modal. Untuk yang harta kita pisahkan antara harta tidak tetap dengan harta tetap. Harta tidak tetap di salon Adam itu terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Kita jumlahkan yaitu 13.600.000. Lalu lanjut ke harta tetap. Harta tetap ini ada peralatan dan ada akumulasi penyusutan peralatan. Kita jumlahkan lagi 8 juta ditambahkan dengan dikurangkan 8 juta dikurangkan dengan 800.000, hasilnya 7.200.000.
kita total hartanya yaitu penambahan dari harta tidak tetap dan harta tetap yaitu 13.600.000 ditambahkan dengan 7.200.000 hasilnya 20.800.000 rupiah. Nah, kolom harta ini harus sama nanti dengan utang ditambahkan dengan modal. Kayak utangnya Salon Adam itu terdiri dari utang usaha dan utang bank. Utang usahanya 3.500.000 dan utang banknya ada 5 juta. Kita total yaitu jadinya 8.500.000. Nah, modal Adamnya ini yang modal akhir ya, yang kita pakai ini dari sini. Modal akhirnya yaitu 12.300.000. Jadi kita total antara utang ditambahkan dengan modal yaitu 20.800.000. Oke, sudah balance, sudah seimbang, sudah sama antara harta dan kolom utang plus modal, yaitu sama-sama 20.800.000. Oke, sampai sini semoga paham mengenai laporan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh japri ibu. Oke, sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.